Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuji Valensi, peserta Latsar CPNS 2022, instansi pemerintah Kota Pariaman, golongan 2, angkatan 2. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi modul dari kompeten, kolaboratif, adaptif, harmonis, dan loyal. Pertama kali saya akan menjelaskan tentang kompeten. Kompeten atau kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Adapun panduan perilaku kompeten yaitu dengan cara meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain, melaksanakan tugas dengan kualitas tinggi. Proses dari kompeten terdiri dari learn, unlearn, dan relearn. Learn dalam tahap ini, sebagai ASN, kita harus biasakan belajar hal-hal yang benar-benar baru dan lakukan secara terus-menerus. Tahap kedua, unlearn, yaitu dengan melupakan atau meninggalkan apa yang telah kita ketahui sebelumnya yang terjadi karena yang kita ketahui tersebut tidak lagi sesuai atau tidak lagi relevan. Proses yang ketiga yaitu relearn. Selanjutnya, dalam tahap terakhir tersebut, kita benar-benar menerima fakta baru. Ingat, proses membuka perspektif terjadi dalam unlearn. Untuk meningkatkan kompetensi diri, kita dapat melakukan beberapa hal seperti membuat agenda belajar, menentukan gaya belajar, istirahat, hindari gangguan belajar, cari suasana yang tepat, dan belajar bersama teman. Membantu orang lain belajar merupakan salah satu sikap kompeten, yaitu melakukannya dengan aktif dalam pasar pengetahuan atau forum terbuka, bisa dengan memanfaatkan dokumen kerja seperti laporan kerja, materi presentasi, artikel, dan memasukkannya ke dalam repositori di mana ia dapat dengan mudah disimpan dan diambil oleh orang yang membutuhkan. Yang ketiga, aktif mengakses dan mentransfer pengetahuan. Melakukan tugas terbaik juga merupakan salah satu sikap kompeten, yaitu dengan menjadikan pengetahuan menjadi karya yang nyata, kemudian menjadikan makna hidup dan bekerja lebih baik. Pentingnya bekerja terbaik sejalan dengan tujuan hidup seseorang. Yang ketiga, menjadikan diri sebagai tipikal individu yang semangat bekerja, yang dapat mendorong dan menahan kesuksesan pekerjaan Anda. Selanjutnya, materi harmonis. Harmonis, dari laman Wikipedia, harmoni berasal dari bahasa Yunani yaitu harmonia, berarti terikat secara serasi atau sesuai. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Pentingnya suasana harmonis dikarenakan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Panduan perilaku harmonis yaitu dengan berupa menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Sebagai ASN, kita berperan dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, yaitu dengan bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. PNS juga harus memiliki sikap toleransi atas perbedaan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki sikap suka menolong baik kepada pengguna layanan, kepada teman kolega yang membutuhkan pertolongan. Dan PNS harus menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Materi selanjutnya yaitu loyal. Makna dari loyal dan loyalitas. Secara etimologis, istilah loyal
diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran diri pada masa lalu. Terdapat beberapa ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawai, antara lain taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, dan menjadi teladan bagi pegawai lain. Adapun panduan perilaku loyal, yaitu dengan memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Aktualisasi loyal dalam organisasi pemerintahan yaitu berupa komitmen pada sumpah jabatan, menegakkan disiplin sesuai kewajiban dan larangan PNS, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, menjalankan fungsi ASN, dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat yaitu adaptif. Apa itu adaptif? Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Mengapa kita perlu bersikap adaptif? Dikarenakan karena perubahan lingkungan strategis dan kompetisi kinerja di sektor publik yang sangat beragam, dan adanya perkembangan teknologi yang pesat dan tantangan praktek di sektor publik. Adapun ciri-ciri perilaku individu yang adaptif yaitu melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran dan memahami apa yang sedang diperjuangkan. Adapun panduan perilaku untuk bersikap adaptif yaitu dengan cara cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Adapun penerapan budaya adaptif dapat kita lakukan dengan mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mendorong jiwa kewirausahaan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya, terkait dengan kinerja instansi. Materi yang kelima yaitu kolaboratif. Kolaboratif atau kolaborasi. Pentingnya bersikap kolaboratif karena kita tidak mampu mengerjakan pekerjaan seorang diri. Adanya kebutuhan sumber daya lintas sektoral, keterbatasan kemampuan seseorang, trust building dan komitmen bersama, pemenuhan aspek partisipatif, dan kebutuhan solusi yang multidimensi perspektif, serta membangun jejaring kerja. Kolaboratif atau kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk menyalurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Di sebuah organisasi yang saling tergantung, kolaborasi menjadi kunci pemikiran kreatif. Kolaborasi itu penting untuk mencapai hasil terbaik saat menyelesaikan masalah yang rumit. Adapun panduan perilaku kolaboratif yaitu dengan membuka peluang semua pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi yaitu yang pertama trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder, mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing,
ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Yang kelima, menetapkan outcome antara. Menurut Perez Lopez et al., organisasi yang memiliki kolaboratif culture indikatornya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi didorong secara keseluruhan. Setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Adapun saran yang saya berikan, sebaiknya modul materi ditambahkan gambar atau cerita yang memaparkan tentang ASN yang bersikap sesuai dengan kompetensi yang dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.